Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sana Halaf, dan ini ada tutorial pertama di tahun 2024. Yeay, setelah lama kita mengupload tutorial ya, maksudnya benar-benar lama nggak pernah upload tutorialnya ya. Jadi langsung kita akan buat tutorial hari ini. Jadi kali ini saya akan membuat tutorial membuat sistem lari dan juga stamina di Unreal Engine ya. Bisa kalian gunain untuk TPP atau FPP, jadi bisa third person shooter atau first person shooter. Kalian juga bisa pakai metode yang sama. Di sini saya sudah buka Unreal Engine-nya, pakai third person shooter default basicnya punya Unreal Engine sendiri ya. Sudah ada, bisa kalian pilih juga. Jadi di sini karakternya nggak bisa lari kan? Maksudnya lari terus nggak bisa jalan. Tapi kalau misalnya kalian mau buat jalan terus nggak bisa tapi di sini saya akan membuat tutorial supaya dia bisa jalan dan juga lari, teman. Ini kan cuma bisa lari aja. Pertama kan harus buka di mana posisi karakter kalian. Kalian bisa cek dari ini list world, blueprint, terus di sini ada project setting dan pawn. Pawn ini adalah karakter yang kalian pasang ya. Ya, terus kita bisa edit dan kita langsung buka ke karakternya. Seperti ini. Kita taruh sini aja. Oke, jadi ini bawaannya ada fitur basicnya kayak supaya bisa lihat-lihat, lari, dan juga loncat nih jelas dari originalnya ada di sana. Tapi di sini kita belum bisa buat jalan, teman. Oke, kita akan sekali buat jalan ya. Jadi gimana cara kita buat jalan? Kita turunin aja speednya. Jadi sini ada karakter movement, default speednya kita akan turunin. Di sini default speednya 500, max walk speednya 500, kita turunin ke 100. Misalkan kita jalan 100 terlalu lambat ya, normal 100 kita jalan misalnya. Terus kalian juga masih belum bisa lari ya. Oke, sekarang kita akan buat fitur untuk larinya, teman. Klik kanan gini aja, keyboard, terus kalian cari keyboard mana yang mau dipakai. Contohnya kita akan cari shift left shift kayak gini, juga sama aja sih. Oke, alasan kita akan buat supaya dia bisa lari. Oke, jadi di sini saya mau buatnya tuh yang ada pertama kali start dia jalan sama lari itu ada transisinya, jadi nggak langsung cepet, dia nggak langsung cepet gitu, jadi bakal ada beberapa detik gitu untuk pindah dari jalan ke larinya. Gimana caranya? Oke, kita akan buat. Oke, pertama-tama di sini kita akan ambil speednya yang jelas. Kita cari set max speed walk ini. Oke, kayak gini, teman. Terus kita akan ambil yang namanya adalah timeline. Terus timelinenya kita kasih nama run. Ini aja misalnya. Kita kalau misalnya press shift, dia bakal ke run, ke play nya. Kita ke update. Dan juga kalau misalnya release, kita langsung ke reverse. Oke, terus kita double tap run-nya. Kita tambahin track baru untuk tambah floatnya ya. Kita kasih run speed ini aja. Terus klik kanan di sini, add key to ke float. Terus ini length adalah waktunya seberapa lama kalian mau timelinenya, seberapa lama durasi timelinenya gitu aja. Ini kita start frame satunya dari 0. Ini length timelinenya kita kasih 3 detik aja ya. Kita tambah lagi. Terus time-nya kita kasih ke 3 detik ya. Terus ini kasih ke berapa, misalnya kalau misalnya kalian buat larinya, kalau misalnya kalian mau buat kayak default larinya tadi itu bisa kalian kasih ke 500. Kalau misalnya kalau misalnya terlalu cepat bisa kalian turunin juga speednya, bebas dan dengan kesukaan. Oke, jadi di sini defaultnya kita akan pakai defaultnya kita menggunakan linear. Jadi dia dari awal sampai akhir itu speednya sama, tapi juga nggak ada variasinya, jadi kayak lurus aja, kayak pelan cepat, tapi nggak kayak pelannya kayak tengah-tengah itu dia lebih cepat daripada akhirnya gitu. Jadi saya saranin kalau misalnya ini kalian klik kanan keyframe-nya, terus ganti ke auto. Yang ini juga ke auto, bisa kalian atur sendiri juga kayak dia mulai cepatnya dari mana. Cuman saya gini aja sudah cukup mungkin. Kita akan balik ke event graph.
Jadi ini kita ada tambahan baru tadi, run speed, kita masukin ke set max. Jadi harusnya sudah bisa. Kalau misalnya kita jalan, kita hold shift dan dia tambah cepat. Kita lepas shiftnya, dia melambat lagi. Tapi kalau misalnya kalian jalan tapi ini kalau misalnya kalian berhenti pun, kalau misalnya kalian kayak larinya dia bakal ada animasi lainnya, kayak lari dia bakal start run, atau pas lari kan kalau misalnya kita diemin gini aja, kita hold shift terus kita tekan W, dia langsung lari gitu kan. Pasti kita kalau misalnya mau buat seperti kayak kita bisa lari itu pas jalan, itu juga bisa dibuat. Oke, langsung kita akan buat fitur ini. Oke, jadi di sini kita majuin aja notnya, terus kita bisa ambil speednya karakter kita. Kita bisa pakai kayak kita ambil get layer karakter, terus itu kita akan get velocity, get velocity yang bawah sini, get velocity. Terus kita akan pakai vector length. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai kita cek, kita akan bahasa eventic. Oke, kalau misalnya kita pakai eventic kayak gini, print string, kita cek, kita play, dan di sini bakal ke display speed karakter kita sekarang. Contohnya ini kita lagi diam, dia 0. Kalau kita jalan ke 20. Tapi kalau misalnya kita lari, dia bakal sampai ke speed yang kita pasang tadi 500. Setelah kita lepas, dia turun lagi kayak gini. Oke, jadi gimana supaya kita bisa jalan, kita bisa lari pada saat kita jalan. Oke, caranya gampang banget teman. Jadi kalian pakai ini aja, kita copy ya misalnya, kita copy gini, terus kan kita ambil greater equal. Jadi kalau misalnya speed karakternya lebih besar dari speed kalau misalnya speed karakter kita lebih besar dari berapa gitu, kalau misalnya speed kita lebih besar daripada 5 ya, soalnya kan kalau misalnya kita diem kan 0, kalau misalnya kita jalan udah pasti ada tambahnya, walaupun kalian kasih 1 pun juga nggak apa-apa. Oke, jadi kalau misalnya kita lebih dari 5, kita akan pasang branch. Kalau misalnya untuk kalian yang belum tahu fungsi branch-nya untuk ngecek kayak misalnya gini, misalnya di sini ada float, anggap aja ini kita speed kita, saya pasang greater equal. Jadi kalau misalnya ini velocity lebih besar daripada yang kita pasang 5, kalau kita pasang ke sini, kalau ini benar lebih besar, branch-nya bakal ke true. Tapi kalau misalnya ini di bawahnya, bakal dia langsung masuk ke false. Gitu fungsinya branch. Semoga kamu dipahami. Oke, jadi kalau misalnya seperti ini kan sudah nggak bisa lari pas idle ya, nggak bisa nambah speednya. Tapi kalau misalnya kalian jalan, kalian hold shift baru bisa lari seperti ini. Nah, terus kita copot, dia baru bisa berhenti. Mantap. Oke. Nah, kita fix dulu speednya. Oke, jadi runnya kalian pakai yang paling awal kalian pakai speednya defaultnya sini ya. Contohnya di sini saya pakai 100, ini kan di 100 aja. Wah, tadi lupa. Oke. Jadi untuk membuat larinya kayak gitu aja juga work. Untuk lari yang ada di lane kayak gini. Ini kalau misalnya larinya terlalu lama, kayak 3 detik terlalu lama, bisa kalian kecilin. Kita ganti ke 1 detik. Misalnya lane cuma 1 detik, dia bakal transisi dari jalan ke larinya juga bakal 1 detik. Tapi supaya estetik kita kasih 3 detik. Oke teman, jadi untuk membuat fitur jalan dan juga lari, untuk membuat fitur larinya sampai sini terlebih dahulu. Untuk tutorial berikutnya saya akan buat fitur stamina dan juga merubah FOV kamera pas lari ya.
tapi itu mungkin besok atau lusa, kurang tahu kapan. Yang jelas pasti bakal diupload. Tapi untuk sistem jalan sama larinya sampai di sini terlebih dahulu. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tombol subscribe dan like, dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan juga bila kalian punya saran atau punya saran untuk tutorial yang dibuat, bisa langsung kalian komen di komentar bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Ya, adios.